Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua, jasmani rohani disehatkan selalu, dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya teman-teman semua ya, diberkahi segalanya, amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, kita cek informasi kabar harian dari para moderator dan mega moderator yang ada akun Twitternya ya, seperti ini. P-Network Crypto Investigator, mega moderatornya negara Cina. Wah, selamat malam Gan. Wah, pas banget ya, saya rekod ini malam juga nih. Selamat malam Om. Ya, kita terus perkuat teknologi kita dan terus promosikan mainnet 3.14. Iya siap Om. Jadi 3.14 ini dikategorikan memang sudah santer sekali teman-teman ya, baik di Cina, di Korea, dimanapun itu saya perhatikan, terlebih Cina lah ya. Dari tahun kemarin juga waktu yang akhir tahun tuh yang apa, yang tanggal 25 tuh ya, 25 tuh wah heboh banget ya. Sekarang juga sama nih, rame juga 3.14 nih, tanggal 14 bulan Maret. Memang itu P-Day 1 ya. P-Day 2 nya tanggal berapa? Tanggal 28 Juni. Itu P-Day 2. Jadi aduh, kopi habis lagi. Ya ada nih. Ya aduh, kena semut lagi teman-teman. Kacau nih. Alah. Oke lah, biarkan saja kopi di bagiannya semut. Ya, jadi gitu teman-teman. Artinya semua memang antusias ya, siap di dunia ini ya, siapa sih yang nggak mau cepet-cepet mainnet. Ada juga yang terus tanpa henti ya, mainnet KYC aja belum kan gitu ya, banyak sekali. Nah tapi jauh-jauh hari, beberapa bulan sebelumnya saya sering kali membuat video dan membahas tentang KYC. Yang pertama yang kita pahami itu KYC memang melalui proses menggunakan beberapa teknologi ya. Yang pertama AI sudah jelas, artificial intelligence ya. Kemudian ada lagi yang untuk reader itu ya, untuk bukan hanya artificial intelligence tapi dia teknologinya untuk membaca teks itu. Kemudian yang ketiga adalah validator. Nah, 3 teknologi itu, dan memang setiap perusahaan KYC di luar sana sudah pasti menggunakan. Namun kalau untuk yang ketiganya ini menggunakan validator manusia, ini jarang dilakukan perusahaan lain teman-teman ya, jarang sekali. Banyak sih yang yang ini teman-teman, yang menawarkan jasa KYC itu, tapi berbayar. Mahalnya kan selalu saya sampaikan bahwa KYC berbayar. Nah, adapun masalah KYC kembali ke kita teman-teman ya. Adik saya juga belum, yang punya aja beberapa saudara saya belum kok. Sama lah menunggu. Saya selalu memberikan informasi ke saudara saya, ke adik saya, artinya sabar, ada waktunya gitu loh. Artinya kita nggak bisa memaksakan kehendak ingin segera-segera sementara teknologi pendukung untuk meng-approve KYC kita itu belum siap gitu ya. Karena memang kemarin sudah, tapi kan tidak mungkin core team itu tidak betul-betul menambah speed ketika memang ada target open mainnet. Kendati pun tanggal 14 bulan 3 ini tidak ada yang tahu pasti bakal mainnet atau tidak ya teman-teman ya. Jadi jangan terlalu diyakini juga, dan jangan juga diabaikan gitu loh. Jadi kita main tengah aja ya, main tengah aja. Artinya ya mainnet ya syukur, enggak ya kita tunggu. Karena memang ada ada 2 waktu ini ya. Jadi saya melihat sih ada 2 waktu kalau memang mengambil tanggal yang memiliki nilai bagi perjalanan Pi-Network itu sendiri, yaitu P1 dan P2, P-Day 1, P-Day 2, yaitu Maret dan Juni. Ya kita nggak tahu mau diletakkan di mana open mainnetnya, atau mungkin di luar tanggal itu, kita nggak pernah tahu gitu teman-teman ya. Jadi kalau untuk masalah KYC saudara juga banyak, saya selalu ngasih pengertian ya, sabar, semua itu perlu proses. Nah ini yang jadi masalah ini, yang tidak mau tahu, selalu saya utarakan seperti itu, yang tidak mau tahu, tidak mau sabar,
Artinya ketika semua arahan ya dan peraturan lah yang harus kita penuhi di aplikasinya dirasa sudah selesai semua, rapih, ya saya pikir nggak ada alasan kita untuk mencerca atau nggak ada alasan kita untuk menggerundel, nggak ada, karena memang kita sudah sesuai prosedur. Ketika pun itu belum, berarti memang dari sananya, dari core teamnya belum betul-betul dibuka. Namun informasinya per hari ini sudah mulai dinyalakan untuk masif KYC-nya. Nah, ini kabar gembira teman-teman. Kalau buat saya sih kabar gembira ya, walaupun saya pribadi memang sebetulnya sudah, alhamdulillah saya sama istri saya sudah. Tapi memang kalau anak kan belum ya, anak saya, kemudian adik saya juga, saudara-saudara saya juga di sini belum lah. Artinya ada yang orang dewasa juga belum. Tapi ya memang saya cek ya, baik teman saya juga yang belum di sini saya cek akunnya ya. Sudah memenuhi kriteria, sudah semua selesai, tapi belum KYC. Ada yang teman saya di kantor bahkan ini udah sempat ngirim, tetapi statusnya belum sukses, tapi masih menunggu alias pending gitu ya. Artinya kita sudah melakukan kewajiban kita, hasilnya kita tunggu, itu saja sebetulnya. Nah, namun ketidaksabaran ini sekarang, kalau misalnya kayak saya sudah KYC ya, saya sudah KYC tapi nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Artinya kita barter juga ya, kita tahu sendiri lah, teman-teman mungkin di luar sana bisa melihat barter itu di marketplace berapa value-nya gitu kan, sementara kepastian belum ada. Ya kita mengeluarkan 100 koin aja kita ngumpulin berapa lama, masa cuman buat kasarnya cuman buat satu gelas doang. Nah kan 100 koin buat satu gelas kan nggak balance lah. Nah kita lebih baik kita tunggu. Nah, banyak di grup-grup di WA itu yang sudah persiapan ke perumahan atau ke mobil ya, banyak sekali. Tapi ya jujur aja teman-teman, saya nggak ikut yang serius hal-hal seperti itu ya. Jadi buat saya project ini lebih kepada bagaimana mempelajari ya, setelah kita memahami, agar kita tidak memiliki arah pemikiran yang aneh-aneh ya. Akhirnya ya timbullah persepsi-persepsi yang justru malah menyesatkan kita nantinya. Ya kita patokannya core team saja gitu teman-teman ya. Jadi kembali ke KYC teman-teman, saya harapkan lebih baik fokus ke pengaturan daripada aplikasinya. Cek dulu nomor 1 sampai 8 mana yang belum, langkahnya per poin itu ya, di list mainnet itu. Nomor 1 sudah, 2 sudah centang, 3 sudah, 4 sudah misalkan ya, 5, 6 belum nih, atau 5 sudah, 6, 7 belum. Nah ini pengaturannya supaya checklist itu bagaimana, apa yang harus dilakukan. Kemudian profile kita, nama jangan sampai nama panggilan, harus sesuai KTP. Kemudian KTP-nya harus bersih ketika dipoto, misalkan yang sudah menyerahkan ya, yang ada undangan. Scan mukanya juga harus jelas, pencahayaannya harus baik, harus balance motonya. Kemudian wallet harus dikaitkan, jangan pernah bikin 2 kali walletnya, cukup 1 kali. Kode prase jangan sampai dilupakan. Banyak sekali pengaturan yang harus dirapihkan, dan video itu saya sudah bahas ya. Aturan-aturan itu saya udah bikin video sebelumnya teman-teman sebenarnya gitu. Cuman kan artinya nggak semua orang menonton ya. Nggak semua orang menonton dan memperhatikan apa yang saya sampaikan, tahapan-tahapannya mungkin hanya sebagian saja. Sebenarnya di situ ada jelas apa yang harus disiapkan, ada kok tentang KYC. Jadi sambil menunggu KYC, saat itu saya mengajak yuk kita rapikan satu-satu seperti itu ya. Saya juga nggak mungkin lah bahas ulang, buat apa kan, karena udah ada videonya, tinggal dicari aja di channel saya ini kan itu. Jadi itulah artinya mudah-mudahan ya KYC teman-teman semua sekarang sudah saya informasinya sih yang dapat gitu sih. Jadi dapatnya informasinya bahwa sudah mulai di on kan masif KYC-nya, ya mudah-mudahan betul gitu kan. Kalau untuk dipastikan bener nggak bang itu informasinya bener nggak, itu coba buktinya masif bagaimana ya, saya nggak bisa buktiin karena saya dapat informasi bahwa saya pun per hari ini sudah beberapa orang memvalidasi gitu loh. Awalnya susah banget.
Awalnya susah banget, kemarin-kemarin tuh sehari pengen dapat satu aja susah dan nggak dapat bahkan gitu. Dan tapi per hari ini ya alhamdulillah ada beberapa orang yang saya validasi gitu. Artinya berarti ada pergerakan lah ya gitu teman-teman ya. Jadi oke, kembali ke Bang siapa ini, Bang Investigator, Bang Mega Moderatornya Cina ya. Selamat malam katanya, promosikan mainnet. Ya memang dipromosikan, kita pengen semua orang siapapun moderatornya sudah pastilah mengharapkan 314 ini, diharapkan betul-betul. Jadi bukan hanya pionir biasa, tenang aja ya gitu, tenang aja. Mudah-mudahan kita cukup berdoa saja. Langkah kita berdoa, rapihkan akun, tunggu KYC ya. Ya sudah gitu loh, positif aja udah selesai, nggak usah gimana-gimana. Yang kita lakukan seperti itu aja ya. Kalau misalkan teman-teman mau barter silakan kan gitu, masih enclose mainnet belum ditutup, kecuali ada pemberitahuan bahwa enclose mainnet ditutup ya berarti kita nggak bisa barter gitu ya. Oke lah, selanjutnya ini dari Web3 juga. Pi Network Open Mainnet akan sangat mengejutkan katanya ya. Entah alasannya mengatakan sangat mengejutkan, apakah mungkin betul 314 atau mungkin kita nggak tahu hari apa tanggal berapa. Ingat katanya blockchain Pi Network belum dibuka untuk proyek yang akan dibangun. Betul, belum dibuka sama sekali ya. Jadi di exchanger manapun, di bursa manapun tidak ada jaringan langsung terkoneksi ke blockchainnya Pi Network untuk open buy or sell, tidak ada ya di sana. Jadi dan lagi-lagi nah ini menggelitik juga di saya. Jadi ini yang harus kita pahami. Di video-video sebelumnya saya udah beberapa bulan yang lalu membahas masalah perbedaan kriptonya Pi Network dengan kriptonya yang lain. Nah ini yang harus kita pahami. Jadi kita nunggu hasil nih. Apakah akan sama dengan kripto lain? Apakah akan beda? Bedanya di mana? Sudah banyak video saya jelas yang membahas tentang kripto Pi Network ini adalah kripto hibrid. Ya, kalau toh memang kripto biasa, ya kita lihat aja nanti betul nggak kripto biasa. Berarti artinya akan terpengaruh dengan volatilitas pasar. Tetapi ketika ini memang seluruh utilitasnya ya, seluruh utilitas yang ada betul-betul akan dijadikan topangan daripada underlay Pi coin ini, kemungkinan besar inilah yang dikatakan hybrid karena akan menyeluruh tentunya gitu ya. Ekologinya akan betul-betul menopang, memperkuat daripada value ini sendiri, makanya golongannya akan menjadi stable coin gitu ya. Tapi kita lihat saja nanti. Saya juga nggak bisa lah memutuskan ini golongan ini seperti dan sebagainya, nggak bisa. Kita kan hanya mampu menganalisa, kita kan hanya mampu seperti halnya kemarin yang core teman-teman ya. Jadi apapun yang terjadi ya kita hanya mampu sebatas analisa saja. Dan nggak bisa kita, misalkan saya tahu informasi dari moderator A atau moderator B bahwa core itu akan nilai segini segala macam. Akhirnya ketika itu tidak terjadi, teman-teman yang ikut sama saya menyalahkan saya. Ya, saya juga hanya analisa gitu loh. Nah, di sini makanya selalu saya bilang dari video awal bahwa jangan ditelan mentah-mentah. Ini kan sharing. Ya, saya itu manusia biasa, terlebih saya juga masih belajar. Gitu loh. Ini project baru, bukan project lama. Koin baru, bukan koin lama. Pengembang juga pengembang baru, bukan pengembang lama. Analisanya juga berbeda. Jadi ada batasan tersendiri, ada kemampuan kita sendiri, diornya kita ini berbeda-beda. Gitu. Jadi ketika orang berpikir bahwa wah katanya begini, ya kan saya menyampaikan informasi berdasarkan data dan informasi di luar sana. Itu yang kita saring, yang kita kumpulkan. Kita yang menyaring, jangan orang lain yang menyaring. Kita terima matangnya, salah. Jadi kalau saya berpikir bahwa ya kita kumpulkan informasi dari siapapun. Saya ini melalui YouTube ini hanya salah satu saja. Gitu, hanya salah satu saja sumber informasi. Masih banyak informasi yang lain, bahkan ilmu yang lebih kompeten di bidang ini itu banyak sekali, teman-teman. Gitu, saya juga masih banyak belajar. Banyak sekali yang sangat kompeten untuk menjelaskan dunia seperti ini, banyak sekali. Gitu. Jadi artinya kita kumpulkan, kita yang menyaring, kita yang memutuskan. Gitu. Adapun hasil itu bukan wilayah kita, tapi hasil itu adalah wilayahnya sebagian daripada ketetapan
adanya fundamental ya. Fundamental apa? Teknologi dan core team ya. Untuk masalah mutlak dan ini kita serahin sama yang kuasa. Hasilnya seperti apa kita nggak bisa menentukan. Kita kan follower, pengikut gitu teman-teman ya. Jadi artinya bahwa untuk Pi Network ini sendiri ya teman-teman, saya tidak bisa misalkan akan di bursa seperti ini, kemudian ini bukan di bursa tapi ini uang digital. Saya nggak berani memilah seperti itu. Saya hanya melihat hasil analisa saya pribadi ya. Sejak awal juga saya melihat ini adalah hibrid kanan kiri oke, artinya begitu ya. Biasa judul si Doyok kanan kiri oke ya gitu. Jadi di sini makanya tidak diluncurkan di bursa apapun katanya, tidak diberi harga universal namun sangat panas. Betul. Jadi nggak diberi harga universal belum, tapi panasnya minta ampun. Gitu, panas lah. Ada yang pengen harga sekian, harga segini segala macam, banyak sekali. Ya gitu. Jadi artinya kita tunggu saja arahnya kemana, masuknya kemana, itu wilayahnya para ahli di sana. Kita bukan ahli, kita pengikut. Ya, kita pengikut, kita follower, dan kita berpengharapan akan kecipratan kesejahteraan daripada proyek ini. Untuk apa? Untuk bekal kehidupan kita. Gitu. Jadi nggak etis lah kita banyak tidak ngerti dan tidak tahunya teknologi dan pemasangan daripada proyek ini, infrastrukturnya seperti apa, peralatan yang digunakan seperti apa, timnya harus bagian apa aja, divisi mana saja yang harus dipersiapkan ya, kemudian proses langkahnya setiap hari apa yang ditargetkan. Kita tidak sampai sedetil itu, tapi kok kita seakan-akan kita melebihi mereka yang membuat, seolah-olah yang membuat malah seakan-akan kayak kacung dicaci maki gitu loh. Nah kadang gini, ada bahasa Sunda itu katanya dipoyok di lebok ya. Jangan sampai itu kejadian ke diri kita ya. Jadi jangan sampai dihina, dicerca, dimaki tapi kita ada di dalamnya. Nah itu kan nggak nikmat lah memakannya juga kan gitu. Kita syukuri saja, nanti masalah value Pi Network ini berapapun kita terima ya. Mereka berjuang berusaha di luar sana untuk mendapatkan value berapapun, itu hak mereka, nggak usah dicerca juga gitu ya. Kadang-kadang ya, tapi memang ya itulah manusia. Kalau nggak begitu kan nggak seru teman-teman ya, nggak rame, nggak heboh. Ya apa ya saya pribadi juga hanya sebatas sharing saja. Kalau masalah bicara kebutuhan ya saya juga sama lah, saya juga banget ya butuh gitu kan, pengen segera mainnya dan semua mengharapkan berhasil dari sini ya. Itu semuanya itu nggak munafik lah kan gitu ya. Tapi ya kita tetap kembali bagaimana cara mencerna perjalanan proyek ini, itu aja ya. Nah seperti yang Koji V bilang, ini moderator Pi Network juga sudah 3,5 tahun yang lalu dia menjadi moderator Pi Network. The dream is for you to become a millionaire from Pi. However, if mining Pi was earning you a majority of the pioneers more money than an average full-time job, we would still become Pi. Katanya dia bilang, ya impian kita semua itu adalah menjadi miliuner dari Pi Network. Betul, semua. Ya termasuk saya, siapa sih nggak mau kok sih, jujur aja saya belak-belakan aja, ngapain diumpet-umpetin. Saya mengharapkan kok 314159 mengharapkan kalau memang itu menjadi betul ya, isu di luar sana menjadi mata uang digital yang yang berdaulat lah, artinya memiliki langsung fantastis luar biasa kayak begitu ya. Kalau memang bisa terwujud seperti itu ya saya hanya bisa bersyukur, alhamdulillah, sujud syukur, selesai, gembira tentunya, senang gitu kan. Kalaupun tidak ya sebisanya, sejadinya, alhamdulillah kita harus terima kan gitu ya. However, if mining Pi was earning you, bagaimanapun ya, ini Pi Network sudah ditambang oleh Anda katanya. The majority of the pioneers more money than an average full-time job. Jadi setidaknya pionir ini, semua pionir gak tentunya ya, tidak bukan hanya 1-2 orang, semua pionir lah ya. Jadi mendapatkan income yang lebih daripada pekerjaan full time katanya gitu ya. Pekerjaan full time yaitu sudah membuat kami bahagia. We will still be happy.
artinya sudah membuat kami itu ya gembira lah, artinya cukup senang begitu ya. Jadi di sini juga Koji mengatakan artinya berharap ke sana untuk besar, betul ya, kita berharap, kita berdoa untuk betul-betul fantastis, tetapi hasilnya nanti. Makanya sempat satu video yang saya betul-betul di situ saya berusaha sebisa saya ya, semampu saya saja gitu kan, karena banyak lah yang saya nggak mampu. Semampu saya saja saya bahas tentang SCP, Stellar Consensus Protocol, yang di bawah legalisasi Federasi Byzantium Agreement ya, yang ada di Bahama. Dan itu memang ternyata luar biasa kalau menurut saya hasilnya nanti. Nah, itu keterlibatan itu pun kan jadi barometer bagaimana cara kita menilai. Kemudian di sana juga ada kita memahami sebetulnya itu terjadi Federasi Byzantium Agreement itu sendiri. Kalau misalkan memang ini arahnya ke mata uang digital, tentunya apa sih yang dibilang harus terintegrasi berbagai macam quorum di sana, jadi antar bank dan lain sebagainya. Saya pernah bahas di sana juga ya, tetapi itu berhubungan dengan teknis, hanya untuk menambah keyakinan kita, pemahaman kita saja. Kalau masalah value tidak bisa juga kita baru paham sedikit kita langsung meyakini itu, tidak. Jadi kita artinya kita serahkan kepada fundamentalnya Pi Network, kita serahkan kepada core team. Fundamentalnya apa ya? Teknologi tadi, SCP-nya, kemudian konsensus untuk daripada pionirnya itu sendiri dan lain sebagainya gitu. Jadi makanya kan setiap video saya bilang kalau mau 314159 ya lakukanlah transaksi berpatokan ke situ. Itu salah satu pendukung untuk menjebolkan value nantinya, karena core team pernah mengatakan bahwa ya kembali ke pionir kan untuk value ini. Silahkan bentuk sendiri. Pionir core team nggak mau menentukan. Itu udah jelas, kalau Pi Network dari awal sudah jelas banget. Jadi kalau yang lain kan enggak tuh. Saya project lain saya enggak dari awal enggak nemuin itu kata-kata seperti itu. Tapi untuk Pi Network, core team pernah bilang dari awal dulu, untuk urusan value silahkan kami serahkan kepada pionir. Kami tidak bisa menentukan value dan tidak ada hak untuk menentukan value. Mereka itu berkewajiban nanti hanya untuk mengumumkan saja hasil daripada para pionir konsensus ini gitu. Nah, dengan apa? Dengan bantuan teknologi tadi. Teknologi yang SCP ya, SCP dan berdasarkan daripada naungan dan perjanjian Byzantium Agreement itu tadi. Gitu. Jadi ya ketika kita berhubungan dengan orang yang hanya orientasinya bukan proses. Kan ada orang ya yang berorientasi ke proses, orientasinya ke mana? Ke hasil. Nggak mau tahu prosesnya kayak gimana, nggak mau tahu teknologi yang dipakai kayak gimana, nggak mau tahu tekniknya kayak gimana, urusan core team seperti apa, lelahnya mereka seperti apa, nggak mau tahu. Yang penting hasilnya. Gue mah cepetan, open minded, nilainya harus gede. Ya, simpelnya kan begitu. Gitu. Ini sharing lah teman-teman. Ini sharing hanya analisa saya aja sih. Mungkin karena saya merhatiin dari bahasa-bahasa di luaran sana banyak yang menggerutu ya. Itu juga jadi pelajaran buat saya memahami karakter orang. Oh, ternyata ada yang begini gitu ya. Oh, yang menilai seperti ini berarti kan kayak begitu otaknya, orientasinya tidak peduli dengan proses dan tidak mau mempelajari gitu, nggak mau dijadiin pelajaran, tapi yang penting gue hasil gitu. Padahal kalau bicara hasil, loh saya juga walaupun mempelajari prosesnya saya juga lebih tergila-gila dengan hasil kan begitu ya. Jadi ya saya harap teman-teman artinya seperti yang Koji bilang, lebih daripada gaji pokok yang kerja full time pun kita udah senang, udah alhamdulillah. Anggaplah contoh misalkan kalau memang ketemu tembus angka mulai 314 $314 misalkan begitu. Itu kan udah, kalau menurut saya udah gila banget itu. 314 itu kan 4.600.000 dong. Satu koin kan gila juga itu. Apa jadinya dengan harga segitu orang punya 1.000 koin? Wow.
kayak mendadak kan begitu. Ya apalagi kalau GCP tembus. Ya kita intinya berdoa saja. Jadi nggak usah jadi bahan perdebatan. Nggak tahu, saya nggak suka aja kalau debatin harga. Project juga bukan kita yang buat gitu. Udah apa main cerca masalah value segala macem, nggak guna lah, kuras energi buat apa kan. Oke lah, kita lanjut dari moderator ya, mega moderator Cina ini tadi. Be careful of many scam attempts, katanya hati-hati ya, banyak scammer ya, betul sih, banyak banget sekarang scammer ya. A lot of people are trying, jadi banyak orang yang mencoba, and will continue to try, dan terus akan mencoba. Swear from you hard earned fight. Jadi mensabotase atau menyolong lah artinya, dari hasil jerih payahmu ya, dari yang kau perjuangkan selama ini dengan kerja keras ya, dan akhirnya bagaimanapun itu hanya menjadi orang yang Anda itu bertanggung jawab terhadap apa yang Anda miliki. Tidak bisa nyalahin orang lain, tidak bisa nyalahin core team. Core team udah antisipasi dari awal, kode prase dijaga dan lain sebagainya ya. Artinya hati-hati teman-teman, ada link-link aneh ya, kita coba. Jadi gini, kalau ada link aneh kita pelajarin dulu. Nah, kalau link kayak gini masuknya biasanya kemana nih? Kalau link jenis kayak gini, jenis link ini kayaknya nih ini mah larinya ke Play Store. Kan ada link yang ketika klik lari ke Play Store. Oh kalau link jenisnya kayak link begini, ini larinya ke Telegram. Oh kalau link begini larinya ke ke website. Nah yang rentan itu adalah rata-rata ke website dan Telegram, itu agak rentan ya. Tapi kalau ke Play Store rata-rata sih nggak terlalu ini ya. Ya tapi tidak ada jaminan lah, semuanya tidak ada jaminan ya, artinya begitu. Tapi ya rata-rata yang lari ke website ini yang lebih danger, lebih bahaya. Oke, kita lanjut. Masih dari moderator yang mega moderator Cina ini, dia bilang kami mencapai batas atas pertumbuhan kami. Untuk mencapai level selanjutnya kita membutuhkan lebih banyak kasus penggunaan, KYC untuk perintis, UI dan UX yang lebih bersih, bug untuk diperbaiki. Untuk setelah level berikutnya kita membutuhkan tindakan harga dan mainnet terbuka. Artinya di sini lebih banyak kasus penggunaan itu artinya barter teman-teman, lebih banyak lagi dan utilitas juga. Kemudian KYC untuk perintis, KYC. Nah per hari ini mudah-mudahan betul sudah dimasifkan lagi ya. UI dan UX yang lebih bersih ini adalah teknologi yang digunakan ya, lebih rapih lagi ekosistemnya, ekologinya, bug untuk diperbaiki berhubungan dengan software, tidak ada kemacetan di dalamnya, ini sudah diperbaiki. Ketika itu udah semua ya, baru ada tindakan harga. Setelah ada tindakan harga ya, nanti ada informasi harga dan lain sebagainya, barulah mainnet dibuka. Berapa lama bang prosesnya itu ya, jangan tanya saya. Kan proses kadang-kadang banyak loh yang kayak gitu, saya juga bingung gitu loh. Artinya proses ini hanya core team yang tahu, bisa selesai sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, kita nggak tahu. Karena proses eksekutor di lapangan adalah pihak core team gitu loh ya, yang memegang kendali daripada teknologi yang digunakan. Kalau kita pengikut hanya memahami saja, nah itu aja gitu ya. Oke, ini dari Doris ini udah lama juga nih nggak buka-buka akun si Doris nih ya, Encik Doris nih. Kita coba buka ini apa Cik, ngomong apa sih Sinci nih? Oh ya, Pi Ecocity nih katanya. Pi Ecocity Support GCP akan dibuka pada tanggal 28 bulan Februari ini. Pi akan menjadi mata uang penyelesaian internasional dan semua bisnis membutuhkannya untuk menggunakan rantai publik Pi Web3. Ditambah hampir 75% perintis mengunci 90%. Permintaan besar berarti harga tinggi untuk memulai. Komunitas GCP kami mendukung semua Eco dengan harga GCP. Nah kalau untuk Pi Ecocity ini memang betul 100% dia platformnya atau marketplace-nya mendukung 314.159 ya. GCP dia mendukung untuk Pi Ecocity, mobil juga patokannya ke situ, rumah juga, semua segala macam patokannya ke situ. Nah ini akan dibuka ke tanggal 28 bulan 2, dan yang saya tahu memang marketplace dan platform pendukung daripada ekosistemnya Pi Network ini banyak dibuka di akhir Februari ini.
Nah, entah ada apa tujuannya kita nggak tahu. Kita tunggu saja, jangan berspekulasi. Saya udah nggak mau berspekulasi karena apa ya, hasilnya ntar lucu lagi. Aduh, banyak banget masalahnya orang-orang yang kadang diajak untuk memahami, tapi jadi gini teman-teman ya. Artinya ini adalah sebuah usaha ya. Platform itu juga sama, mereka berusaha agar GCP itu jebol ya, tembus lah, artinya begitu. Jadi kalau memang dirasa satu platform tidak cukup, tambah 2 platform, 3 platform, 4 platform terus, dan di satu platform itu komunitasnya banyak. Ada platform yang baru komunitasnya banyak juga, ada platform yang ketiga komunitasnya banyak juga di platform itu. Nah, di situ sepakat, kalau sepakat itu akan jadi nilai besar untuk menjebolkan GCP, bisa jadi seperti itu gitu teman-teman ya. Dan terlebih ini adalah betul-betul ya, kita akan merasakan bagaimana Web3 sebetulnya di Pi Network ini gitu ya. Ya kita berdoa saja, mudah-mudahan semua marketplace platform yang mendukung GCP dimudahkan, dilancarkan ya, kita berdoa saja ya gitu. Jadi nggak GCP begini ya udah, artinya mereka yang mengeksekusi di lapangan ya. Oke, kita lanjut aja lah. Pi Network Dovi ya, belajarlah untuk tidak menghina orang yang tidak sependapat dengan Anda, katanya begitu ya. Jadi makanya kita hindari. Jadi untuk betul-betul menghina dengan kata-kata yang kurang elegan itu ya kita hindari ya. Artinya belajar ini kan bukan belajar masalah teknis project ini, tapi belajar bagaimana mengkondisikan pribadi kita. Itu sebetulnya lebih berharga daripada ngurusin project seperti ini kan. Jadi kita justru melatih diri bagaimana menyikapi sebuah project ketika ketemu di project itu kan banyak orang. Nah, cara menghadapi ketemu dengan orang A, B, C, D, ketika ketemu di pasar, kita belanja sayur, cenggolan, apa dan sebagainya, ya namanya di pasar. Ya, namanya di pasar banyak orang. Kalau kita nggak bisa memaklumi, ngomel sama orang yang nyenggol, padahal memang jalurnya sempit. Artinya kan begitu. Ya kitanya. Jadi jangan dulu ke orang lain, tapi kitanya dulu ya. Jika Anda tidak percaya pada GCP, tidak ada masalah, katanya begitu. Tetapi berpegang teguh pada nilai Anda. Anda mau megang berapa? Kalau Anda yakin 314 doang, ya nggak apa-apa, bagus. Pegang teguh. Kalau misalkan berpegang teguh ke 6.700, ya nggak apa-apa. Ke 67.000 nggak masalah. No problem. Enclose minded itu sama aja kayak demokrasi. Jadi mau membentuk value berapapun itu hak daripada prerogatif masing-masing, begitu ya. Itu untuk Pi Network Dovi ya. Ini dari Kim Hawong katanya ya. Ini dari Kim Hawong, dia mengatakan untuk bahasa Indonesia seperti ini kurang lebih ya. KYC masif ya. Jadi Pi Network ini sedang berlangsung sekarang, yang tadi saya bilang bahwa sudah mulai open per hari ini. Insya Allah mudah-mudahan betul informasi Kim Hawong. Tapi Kim Hawong nih nggak kasih sumbernya dari mana, tetapi dia mengatakan di tweetannya seperti ini. Jadi perkiraan saya, kata Kim Hawong, validator aktif memvalidasi itu sekitar 20 KYC dalam sehari. Dan normalnya validator itu melakukan 5 KYC, berarti hitungan 5 per hari ya. Rata-rata adalah 12,5 per validator per hari, rata-rata. Kalau perhitungan idealnya, saya terakhir katanya mendengar 10 juta perintis ya, 10 juta perintis yang sudah mendapatkan KYC. Dengan asumsi 5% dari 10 juta perintis mendapatkan mendaftar sebagai validator, yang keluar menjadi 500.000 validator. Wow, banyak juga ya. 500.000 validator, ngeri loh. 500.000 jadi penambang aja udah mantap. Ini jadi validator. Gila ya, ngeri ya. Berdasarkan asumsi di atas, katanya ada 6,25 juta perintis yang mendapatkan KYC setiap hari ya. Berarti luar biasa kalau memang sehari, betul ya, 6,25 juta sehari ya yang mendapatkan KYC. Nah, tapi kan 6,25 juta itu langsung lolos atau tidak, terus dia cara menjalankan KYC-nya seperti apa kita nggak tahu. Kadang-kadang ada juga yang nggak lolos ya. Jika ada 30 juta katanya perintis ya, kurang lebih sekitar 30 juta perintis tersisa untuk KYC ya, cuman hanya perlu berarti 4,8 hari untuk KYC setiap hari. Maksudnya 4,8 ya, maksudnya apa ya, 4,8 ya. Jadi ya benar 4,8 juta mungkin ya per hari.
untuk KYC setiap perintis ya, artinya sehari 4,8 orang kali ya, seperti itu. Nah, jadi Kim Ha-won di sini menjelaskan tapi nggak tahu sumbernya dari mana, tetapi ya kalau memang betul seperti ini saya rasa ini akan cepat teman-teman, gitu ya. Oke, kita lanjut aja langsung dari kembali abang kita ya, mega moderatornya China. Dia bilang ada begitu banyak talenta daerah Cina, saya mengagumi mereka, penipuan di mana-mana katanya gitu ya. Jadi orang kalau yang sudah paham dan tahu informasi akan segera mainnet, kemudian value-nya akan lumayan, artinya akan besar ya. Tapi mereka punya ide ya, idenya itu nggak benar, ide nggak bagus, menipu jadinya gitu. Jangan tujuan apa ya, menyerok dengan cara nggak benar. Nah ini yang repot ya gitu. Oke, kita lanjut. Ini ada informasi dari P-Bright teman-teman. Dia mengatakan di cuitan resminya, dia bilang 14 Maret hanyalah hari biasa ya. 14 Maret itu bulan 3 ya, itu telah diwakili oleh huruf Yunani V sejak pertengahan abad ke-18 ya. Pertengahan abad ke-18 itu memungkinkan orang untuk menetapkan tanggal Pi sebagai 14 Maret. Ya betul, memang P-Day 1 14 Maret, P-Day 2 28 Juni kan. Namun itu tidak berarti mainnet akan berlangsung pada tanggal tersebut ya. Jadi semua platform, semua moderator ya belum ada yang tahu mainnet tanggal berapa teman-teman. Value berapa belum ada yang tahu. Jadi jangankan kita model begini gitu loh, orang ya maksudnya penambang biasa, moderator aja nggak tahu value berapa, mainnet kapan, nggak ada yang tahu karena belum ada info, hanya core team yang tahu kan gitu ya. Ya kita tunggu saja. Oke, kita lanjut. Pinetu Academy dia bilang Violet. Nah ini ada aplikasi Violet teman-teman. Violet adalah proyek logistik internasional di Hackathon. Nah jadi di Hackathon ini ada namanya aplikasi Violet. Ini pemasok logistik di seluruh dunia dipersilakan untuk bergabung dengan platform terdesentralisasi ini. Pemasok dan perintis memutuskan harga Pi. Komunitas GCP kami adalah komunitas terbesar yang akan mendukung semua eko dengan GCP. Ini dari Pinetu Academy. Jadi ada satu platform yang memang dia fokus di logistik tingkat internasional, yaitu ada namanya Cross nanti ya, cross border, lintas batas ya, lintas negara. Ngeri loh ya. Kita doakan ya, terjadi ataupun tidak sesuatu hal yang belum terjadi memang betul tidak perlu diyakini, tetapi didoakan itu baik gitu. Artinya ini prosesnya sudah ada, platformnya sudah ada, dan di P-Browser juga sudah tertera Violet ini sudah ada. Nah seperti ini teman-teman, Violet. Nah ini dilingkari ya, ini sudah ada, langkahnya sudah ada, realisasinya kita belum tahu. Itu makanya kita cukup berdoa saja. Oke. Kemudian ini informasi yang terakhir, yaitu tentang presentase daripada node ya, pengguna node. Dari pengguna node ini yang paling tinggi adalah Korea, 21.000 node ya, 21.677 node. Kemudian disusul dengan Cina yang kedua 17.064 node, Vietnam 11.916 node. Kemudian posisi 4 Jepang 9.959. Kemudian Amerika berada di posisi kelima 5.542 node. Taiwan 2.341, Singapura 1.800, Mongolia 1.800, Hong Kong 1.000, Jerman 750, Malaysia 444, Kanada 361, Netherlands 308 ya. Kemudian Cycles ya, Cycles 235, United Kingdom itu Inggris 224, dan Indonesia nggak tercantum. nggak masuk 15 besar. Jadi artinya teman-teman ya, ini kita percayakan kepada para pemegang node. Mudah-mudahan ini akan mendapatkan sebuah hasil konsensus yang baik adanya ya gitu. Jadi nggak perlu berpikir yang gimana-gimana, percayakan kepada pemegang node, karena ini adalah node ini sebagai salah satu kontribusi di mana adanya legalisasi dan approval daripada setiap transaksi di blockchainnya Pi Network ya. Node inilah yang membantu
ya menghasilkan daripada nanti konsensusnya. Karena ini adalah dari node-node ini yang dibilang persatuan daripada quorum itu akan ketemu di SCP, Stellar Consensus Protocol gitu. Nah disitulah nanti akan ada hasil dari SCP dan dikombin dengan hasil real konsensusnya Pionir, barulah kita mendapatkan value ya. Oke, itu aja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan terlalu panjang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.